Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. 5 hal yang menyebabkan mandi wajib. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji beberapa hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib atau al-ghuslu. Beberapa hal yang mewajibkan untuk mandi. Pertama, keluarnya mani dengan syahwat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah, mani bisa dibedakan dari mazi dan wadi dengan melihat ciri-ciri mani, yaitu 1. Baunya khas seperti bau adonan roti ketika basah dan seperti bau telur ketika kering. 2. Keluarnya memancar. 3. Keluarnya terasa nikmat dan mengakibatkan futur, lemas. Jika salah satu syarat sudah terpenuhi, maka cairan tersebut disebut mani. Wanita sama halnya dengan laki-laki dalam hal ini. Namun untuk wanita tidak disyaratkan air mani tersebut memancar sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dalam Syarah Muslim dan diikuti oleh Ibnu Shalah. Dalil bahwa keluarnya mani mewajibkan untuk mandi adalah firman Allah Ta'ala. Dan jika kamu junub maka mandilah. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, jangan pula hampiri masjid, sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dalil lainnya dapat kita temukan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, mandi dengan air disebabkan karena keluarnya air, mani. Hadis riwayat Muslim nomor 343. Menurut jumhur, mayoritas ulama, yang menyebabkan seseorang mandi wajib adalah karena keluarnya mani dengan memancar dan terasa nikmat ketika mani itu keluar. Jadi, jika mani tersebut keluar tanpa syahwat seperti ketika sakit atau kedinginan, maka tidak ada kewajiban untuk mandi. Berbeda halnya dengan ulama Syafi'iyah yang menganggap bahwa jika mani tersebut keluar memancar dengan terasa nikmat ataupun tidak, maka tetap menyebabkan mandi wajib. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama. Lalu bagaimana dengan orang yang mimpi basah? Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, terdapat ijma kesepakatan ulama mengenai wajibnya mandi ketika ihtilam atau mimpi, sedangkan yang menyelisihi hal ini hanyalah An-Nawawi. Akan tetapi yang menyebabkan mandi wajib di sini ialah jika orang yang bermimpi mendapatkan sesuatu yang basah. Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah sementara dia tidak ingat telah mimpi. Beliau menjawab, dia wajib mandi. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah. Beliau menjawab, dia tidak wajib mandi. Hadis riwayat Abu Daud nomor 236, At-Tirmidzi nomor 113, Ahmad 6/256. Dalam hadits ini semua perawinya sahih kecuali Abdullah Al-Umari yang mendapat kritikan. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Juga terdapat dalil dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Ummu Sulaim, istri dari Abu Thalhah, datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, jika dia melihat air. Hadis riwayat Bukhari nomor 282 dan Muslim nomor 313. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, hadits-hadits di atas adalah sanggahan bagi yang berpendapat bahwa mandi wajib itu baru ada jika seseorang yang mimpi tersebut merasakan mani tersebut keluar dengan syahwat dan yakin akan hal itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadits di atas berkata, pada saat itu diwajibkan mandi ketika melihat air, mani, dan tidak disyaratkan lebih dari itu. Hal ini menunjukkan bahwa mandi itu wajib jika seseorang bangun lalu mendapati air, mani, baik ia merasakannya ketika keluar atau ia tidak merasakannya sama sekali.
Begitu pula ia tetap wajib mandi baik ia merasakan mimpi atau tidak, karena orang yang tidur boleh jadi lupa apa yang terjadi ketika ia tidur. Yang dimaksud dengan air di sini adalah mani. Kedua, bertemunya dua kemaluan walaupun tidak keluar mani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang duduk di antara 4 anggota badan istrinya, maksudnya menyetubuhi istrinya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi. Hadis riwayat Bukhari nomor 291 dan Muslim nomor 348. Di dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, walaupun tidak keluar mani. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya namun tidak sampai keluar air mani. Apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini, yang dimaksud adalah Aisyah, namun tidak keluar mani, kemudian kami pun mandi. Hadis riwayat Muslim nomor 350. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan junub dalam bahasa Arab dimutlakkan secara hakikat pada jima, hubungan badan, walaupun tidak keluar mani. Jika kita katakan bahwa si suami junub karena berhubungan badan dengan istrinya, maka walaupun itu tidak keluar mani dianggap sebagai junub. Demikian nukilan dari Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ketika menjelaskan hadis Abu Hurairah di atas, An-Nawawi rahimahullah mengatakan, makna hadis tersebut adalah wajibnya mandi tidak hanya dibatasi dengan keluarnya mani. Akan tetapi, maaf jika ujung kemaluan si pria telah berada dalam kemaluan wanita, maka ketika itu keduanya sudah diwajibkan untuk mandi. Untuk saat ini, hal ini tidak terdapat perselisihan pendapat. Yang terjadi perselisihan pendapat ialah pada beberapa sahabat dan orang-orang setelahnya. Kemudian setelah itu terjadi ijma, kesepakatan ulama, bahwa meskipun tidak keluar mani ketika hubungan badan tetap wajib mandi, sebagaimana yang pernah kami sebutkan. Ketiga, ketika berhentinya darah haid dan nifas. Dalil mengenai hal ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata pada Fatimah binti Abi Hubaisi, apabila kamu datang haid hendaklah kamu meninggalkan salat. Apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan salat. Hadis riwayat Bukhari nomor 320 dan Muslim nomor 333. Untuk nifas dihukumi sama dengan haid berdasarkan ijma kesepakatan para ulama. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, mengenai wajibnya mandi karena berhentinya darah haid tidak ada perselisihan di antara para ulama. Yang menunjukkan hal ini adalah dalil Al-Quran dan hadits mutawatir, melalui jalur yang amat banyak. Begitu pula terdapat ijma kesepakatan ulama mengenai wajibnya mandi ketika berhenti dari darah nifas. Keempat, ketika orang kafir masuk Islam. Mengenai wajibnya hal ini terdapat dalam hadis dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam, lantas Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidr, daun bidara. Hadis riwayat An-Nasai nomor 188, At-Tirmizi nomor 605, Ahmad 5/61. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Perintah yang berlaku untuk Qais di sini berlaku pula untuk yang lainnya. Dalam kaidah usul, hukum asal perintah adalah wajib. Ulama yang mewajibkan mandi ketika seseorang masuk Islam adalah Imam Ahmad bin Hambal dan pengikutnya dari ulama Hanabilah, Imam Malik, Ibnu Hazm, Ibnul Munzir dan Al-Khattabi. Kelima, karena kematian. Yang dimaksudkan wajib mandi di sini ditujukan pada orang yang hidup, maksudnya orang yang hidup wajib memandikan orang yang mati. Jumhur, mayoritas ulama menyatakan bahwa memandikan orang mati di sini hukumnya fardu kifayah, artinya jika sebagian orang sudah melakukannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Penjelasan lebih lengkap mengenai memandikan mayit dijelaskan oleh para ulama secara panjang lebar dalam Kitabul Janais, yang berkaitan dengan jenazah.
Dalil mengenai wajibnya memandikan si mayit diantaranya adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Atiyah dan kepada para wanita yang melayat untuk memandikan anaknya. Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus wewangian. Hadis riwayat Bukhari nomor 1253 dan Muslim nomor 939. Berdasarkan kaedah usul hukum asal perintah adalah wajib. Sedangkan tentang masalah ini tidak ada dalil yang memalingkannya ke hukum sunnah. Kaum muslimin pun telah mengamalkan hal ini dari zaman dulu sampai saat ini. Yang wajib dimandikan di sini adalah setiap muslim yang mati, baik laki-laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa, orang merdeka atau budak, kecuali jika orang yang mati tersebut adalah orang yang mati di medan perang ketika berperang dengan orang kafir. Lalu bagaimana dengan bayi karena keguguran, wajibkah dimandikan? Jawabannya, dapat kita lihat dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, jika bayi karena keguguran tersebut sudah memiliki ruh, maka ia dimandikan, dikafani dan disolati. Namun jika ia belum memiliki ruh, maka tidak dilakukan demikian. Waktu ditiupkannya ruh adalah jika kandungannya telah mencapai 4 bulan, sebagaimana hal ini terdapat dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikianlah, informasi ini kami sampaikan, semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk Anda, dan menjadi bahan untuk menjadi peringatan, agar selalu memperbaiki diri, dan mengingatkan orang lain dalam kebaikan. Jangan lupa dukung terus channel kami, agar bisa terus berkembang dengan mengklik like, share and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.